salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Rusmani, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Anastasia. Beliau adalah guru kimia kelas 12 IPA 1. Berikut ini saya akan melakukan tahap pra-observasi. Percakapan kali ini seputar pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Anastasia. Selamat pagi Ibu Anas. Selamat pagi Bu Rusmani, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Anas. Ibu Anas, terima kasih atas kesediaannya hari ini. Nanti saya akan mengajukan sejumlah pertanyaan ya Ibu. Iya, baik, boleh. Ibu Anas, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan titik didih dan titik beku larutan. Wah, menarik sekali ya Ibu Anas. Nah, nanti pelaksanaannya di laboratorium ya Ibu? Iya, benar Bu. Nah, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini Ibu? Ya, rencana saya diharapkan ke siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang kedua, mereka agar bisa terampil dalam menggunakan alat-alat laboratorium seperti pada pengukuran suhu menggunakan termometer dan juga pengukuran volume dengan menggunakan gelas kimia ataupun gelas ukur. Ya, baik, berarti area pengembangan yang Ibu ingin capai adalah motorik ya Ibu? Iya, benar. Baik. Demikian observasi coaching klinis supervisi akademik dengan Ibu Anastasia. Selanjutnya supervisi akan dilanjutkan di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nak. Pagi. Apa kabar kalian? Marilah sebelum kita belajar, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Nak. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alia. Aulia. Ada keterangan? Sakit. Aulia sakit. Semoga Aulia cepat sembuh ya. Amin. Ya. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hasil praktikum titik didih dan titik beku larutan. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah melakukan praktikum titik didih dan titik beku larutan. Nah, hari ini kalian akan melaporkan hasil praktikum dari masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya silakan berdiskusi dulu sebentar, baru melaksanakan presentasi. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit karena sebelumnya sudah dipersiapkan di rumah ya. Iya Bu. Iya Bu. Silakan. Gimana? Selalu.
Udah siap kalian? Bubur jangan ngapain, Bu? Cuma datang pusaka gitu. Sepertinya sudah siap ya nak ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farad Rafiz. Nama saya Jericho Leonel. Nama saya Muhammad Farel. Saya Diva Mutiara, saya Nova Indah. Baiklah, kita persilakan kepada saudara Farel untuk melanjutkan. Jadi yang pertama itu latar belakangnya, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis atau ukuran zat terlarut, tapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka sifat koligatif larutan akan semakin besar. Sehingga sifat koligatif sendiri hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Oleh sebab itu, sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan atau viskositas merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut yang tercampur dalam larutan. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Sifat ini adalah efek dari pengenceran pelarut dengan adanya zat terlarut. Kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut pelarut tertentu. Sedangkan titik beku pada prinsipnya adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan, sehingga tekanan uap keduanya sama. Ketika zat terlarut yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam uap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat terlarut murni. Akibatnya padatan akan mencapai kesetimbangan dengan larutan pada suhu yang lebih rendah daripada dengan pelarut murni. Contohnya adalah termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat rumput halus. Penurunan titik beku ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Perlu diketahui titik beku air murni pada tekanan 760 mmHg adalah 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku ini sendiri dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Contohnya mendinginkan suatu larutan dengan menggunakan es batu yang telah dilumuri oleh garam. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan yang berkaitan dengan kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku sudah bukan hal yang asing. Oleh karena itu, kami melakukan percobaan ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar kenaikan titik didih beserta penurunan titik didih suatu larutan untuk menambah wawasan kami. Untuk yang selanjutnya ada tujuan percobaan. Yang pertama, menganalisis perubahan titik beku dari suhu normalnya pada sampel cairan uji coba, yaitu urea, NaCl, dan larutan gula. Yang kedua, menganalisis kenaikan titik didih dari suhu normal pada sampel cairan uji coba, yaitu urea, NaCl, dan larutan gula. Dan yang ketiga, mengetahui selang waktu perubahan suhu dari suhu normalnya terhadap ketiga sampel uji coba, berdasarkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih masing-masing sampel. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada percobaan penurunan titik beku pada larutan. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu larutan dari titik normalnya ke titik beku maupun titik didihnya. Yang ketiga, bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada suatu larutan pada percobaan kenaikan titik didih. Dan yang keempat, berapa besar kenaikan titik didih dan penurunan titik beku terhadap masing-masing larutan pada percobaan.
Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama ada termometer, gelas kimia, spiritus, tabung reaksi, urea, larutan gula, garam dapur, es batu, korek api, kain lak, kaki 3 dan kawat kasa. Lalu selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama ada penurunan titik beku. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Lalu es batu dipecahkan, lalu dimasukkan ke dalam gelas takar 500 ml. Lalu selanjutnya ada larutan NaCl, urea, dan larutan gula dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, mencatat waktu hingga es membeku. Yang kelima, mengukur suhu larutan saat membeku menggunakan termometer. Lalu yang terakhir, mencatat suhu larutan pada tabel pengamatan. Selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua memasukkan NaCl, urea, dan larutan gula masing-masing ke dalam gelas kimia. Yang ketiga, larutan kimia tersebut dipanaskan hingga mendidih. Yang keempat, mengukur suhu larutan saat mendidih menggunakan termometer. Yang kelima adalah mencatat suhu larutan pada tabel pengamatan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Angga sekaligus pertanyaan dari Cira. Jadi faktor yang membedakan kenaikan titik didihnya itu ada di faktor Van Hoff. Karena larutan itu ada yang elektrolit dan non elektrolit. Seperti NaCl dengan gula. Gula merupakan larutan yang non elektrolit, sedangkan NaCl merupakan larutan elektrolit. Kenapa larutan elektrolit sangat mempengaruhi? Karena di situ terdapat faktor Van Hoff yang dapat mengubah kenaikan titik didih menjadi lebih tinggi. Faktor selanjutnya yaitu faktor pelarut. Semakin banyak pelarutnya, maka kenaikan titik didih akan semakin kecil. Sedangkan jika pelarutnya semakin sedikit, maka kenaikan titik didihnya akan semakin besar. Ya, sekian, terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas untuk saudara Angga dan Cira? Jelas. Jika tidak ada lagi, Demikian kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi juga hasil praktikumnya dengan baik sekali. Ya, tentang titik didih dan titik beku larutan. Nah, supaya nanti kalian tidak ada yang ragu, mungkin saya berikan tanggapan sedikit. Jadi dengan adanya zat terlarut, maka titik didih larutan menjadi lebih titik-titik dibanding titik didih pelarut. Dengan adanya zat terlarut, titik didih larutan menjadi lebih titik-titik dibanding dengan titik didih pelarut. Lebih tinggi, ya bagus. Jadi kalau misalnya nanti yang nggak bagus dikat ya nak. Iya. Ini air, ya, 100 ml. Kalian didihkan ya, mendidih ya, setelah 100 derajat Celcius misalnya didihnya, tekanan 1 atmosfer. Lalu kalian beri 1 sendok NaCl, 1 sendok. Panaskan lagi, mendidih. Nah, ini kan jadi larutan NaCl ya. Titik didih larutan NaCl dengan titik didih air tadi mana lebih tinggi? campuran. Ya, didih NaCl. Pertanyaan kedua, dengan konsentrasi yang sama, mana lebih rendah? Titik beku larutan NaCl atau titik beku larutan gula? Titik beku larutan NaCl. Gula. Baik, alasannya apa? Karena NaCl ada larutan elektrolit. Dia ada faktor Van Hoff. Tadi yang bilang siapa tadi? Raki. Ya benar. Jadi yang lebih rendah adalah titik beku larutan NaCl lebih rendah karena ada I-nya atau faktor Van Hoff. Jadi kalian sudah belajar dengan baik tentang titik didih dan titik beku larutan. Semoga kalian bisa menguasai dengan baik
Dan kaitannya dengan praktikum, kalian ini akan belajar nantinya bagaimana mengukur suhu dengan baik ya. Nanti kalau kalian bekerja di dunia usaha atau perusahaan, kalian sudah belajar di SMA bagaimana mengukur volume dengan tepat, mata kita bagaimana posisinya, demikian juga mengukur suhu ya, dengan baik. Ya, untuk pelajaran kali ini mengenai titik didih dan titik beku larutan cukup sekian. Silahkan persiapan untuk sumatif. Dan nanti materi yang akan datang lagi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Ya. Pertemuan kali ini kita tutup sekian dulu. Semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi dan diberikan kesehatan ya. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dulu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, saya Lusmani dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, calon guru penggerak angkatan 9. Berikut ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan saya, Ibu Anastasia Murniam, yaitu percakapan pasca observasi. Selamat pagi Ibu Anas. Selamat pagi Bu Ismani. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, terima kasih. Ya baik ya Bu Anas. Bu Anas, mohon maaf ya saya mengganggu waktu Ibu pagi ini. Saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Ibu terkait dengan yang telah Ibu Anas lakukan, yaitu tahap observasi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu praktek mengajar di kelas dan praktek di laboratorium kimia. Di obrolan pagi ini kira-kira Bu Anas ingin mendapatkan apa? Ya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu di kelas 12 MIPA 1. Apa yang menjadi kelemahan juga kelebihan saya yang nantinya akan berguna untuk perbaikan pembelajaran saya yang akan datang. Ya baik Bu Anas, terima kasih. Jadi Bu Anas ingin sharing ya Bu tentang apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, serta apa yang harus diperbaiki, begitu ya Bu? Iya. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran beberapa hari yang lalu? Iya. Pada beberapa hari yang lalu saya merasa senang dan puas melakukan pembelajaran di kelas 12 MIPA 1 karena mereka sangat antusias ya. Nah ini mungkin karena saya sudah melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar mereka, berdasarkan kebutuhan belajar mereka saya bisa melayani. Oh, gitu, Hanya ada hal yang lupa. Saat itu saya tidak memberikan ice breaking dan juga mindfulness. Oh, jadi Bu Anas lupa memberikan Iya. ice breaking dan mindfulness. Tujuannya kan melakukan ice breaking dan mindfulness itu supaya anak-anak lebih rileks ya Bu, dan lebih semangat mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki yang itu untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Dan saya juga melihat bahwa pembelajaran minggu yang lalu juga anak-anak 12 IPA 1 itu sangat antusias ya Bu. Iya, Mereka sangat senang melakukan praktikum di laboratorium. Dengan melakukan pembelajaran praktikum di laboratorium, apakah Bu Anas merasa bahwa tujuan yang telah Ibu rumuskan dalam
RPP Ibu itu telah tercapai? Ya. Pada akhir pembelajaran kan saya melakukan tanya jawab. Ternyata proses tanya jawab itu bisa terlaksana dengan baik, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Juga LKPD itu saya periksa, mereka dapat mengerjakan dengan baik. Nah, dari situ saya lihat pembelajaran sudah cukup tercapai. Ya baik ya Bu Anas, artinya pembelajaran Ibu, tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai ya. Kemudian menurut Ibu Anas dari pembelajaran kemarin, apakah ada keunggulan yang perlu Ibu pertahankan dalam pembelajaran berikutnya? Keunggulan yang perlu saya pertahankan itu tentang kelompok belajar ya. Jadi pengelompokan dalam belajar, bagaimana kerjasamanya itu perlu dipertahankan ya. Kayak belajar, ada kayak belajar kinestetik, ada auditori, ada apa lagi Bu? Ada visual. Iya, visual. Jadi semua sudah terakomodasi ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa saya pertahankan dengan baik. Ya, baik ya Bu Anas. Artinya dalam kelompok dalam satu kelas itu Ibu sudah mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Iya. Nah kemudian apakah masih ada kelemahan yang Bu Anas rasakan dalam pembelajaran kemarin? Selain memberikan ice breaking, lupa memberikan ice breaking atau mindfulness. Setelah saya menyampaikan pembelajaran di kelas, itu saya lupa apa manfaat materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya dalam berdiferensiasi ini juga merupakan hal yang baru bagi saya. Jadi saya masih harus belajar lebih jauh secara konsisten agar dapat berdiferensiasi dengan baik. Baik berdiferensiasi konten, proses maupun produk. Baik Bu Anas, terima kasih. Jadi hal yang masih perlu Bu Anas perbaiki atau yang ingin Bu Anas lakukan secara konsisten adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Ingin Ibu lakukan secara konsisten ya, itu sangat baik ya Bu. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara konten, secara konsisten, kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Untuk mendalami tentang berdiferensiasi ini nanti saya akan coba mendalami secara googling, kemudian juga bertanya dengan Bu Rusmani sendiri sebagai guru penggerak. Kami mohon masukan. Oke Bu, berarti Ibu akan melakukan googling, kemudian bertanya pada guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Bandar Lampung ya Bu. Karena kita di sini juga kan sudah ada beberapa guru penggerak ya Ibu. Nah, rencana Ibu ini sangat bagus sekali ya Bu. Artinya Ibu mau konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira terkait rencana Ibu ini yang ingin konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira kapan Ibu akan melakukan lagi? Iya, saya rasa harus secepatnya ya, karena ini sangat bagus untuk siswa. Jadi saya usahakan dalam 6 bulan ini saya bisa melaksanakan diferensiasi dengan baik ya, yang dituangkan juga dalam RPP. Baik sekali ya Ibu Anas, jadi Ibu sudah terencana dengan matang tentang pembelajaran Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu semuanya dapat terrealisasi dalam 6 bulan ke depan ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Ya kita sebagai seorang guru kan ingin selalu mengikuti perkembangan dunia pendidikan ya Bu ya, termasuk kita melaksanakan kurikulum merdeka. Ya Bu Anas, sebelum kita mengakhiri percakapan kita, saya ingin bertanya kepada Ibu Anas, apakah masih ada yang mengganjal pada hati dan perasaan Ibu? Terima kasih Bu Urus. Hal yang mengganjal sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih. Nah, mungkin
agar nanti pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik, saya akan membuat catatan-catatan apa yang menjadi kelemahan saya agar nantinya di pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih atas semua saran dari Bu Rusmani juga masukannya. Sama-sama Bu Anas. Semoga solusi yang Ibu Anas dapatkan, artinya Ibu bisa memberikan sendiri solusi apa yang harus Ibu lakukan sendiri supaya tidak ada lagi tahap-tahap yang tertinggal dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Baik, terima kasih Bu Anas. Ibu Anas sudah bersedia berdiskusi dengan saya pasca observasi pembelajaran Ibu di kelas 12 kelas 1. Sekali lagi terima kasih Bu Anas. Sama-sama Bu Lulus. Kemudian pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Anastasia Murniam, semoga video ini dapat menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain se-Indonesia. Terima kasih.